Oke, baik. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini akan dibagikan tutorial mengenai cara membuat blog sebagai tempat portofolio artikel ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membuka jasa penulisan artikel SEO, jasa tulis puisi, jasa tulis cerpen, novel, pantun, quote, atau jasa penulisan lainnya, atau bahkan ilustrasi dan foto ya, bisa menggunakan blog sebagai tempat untuk menaruh portofolionya. Salah satu caranya bisa menggunakan blog. Nah, terus bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan bahas di video ini sampai selesai. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh blog yang dijadikan sebagai tempat portofolio ya, artikel SEO. Nah, ini adalah contohnya. Ini di Blogspot ya, gratisan ya teman-teman ya ini ya. Jadi nggak perlu bayar sepeser pun, kecuali jika teman-teman menggunakan jasa, kalau buat sendiri gratis. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh tulisan mengenai teknologi ya, mengenai gadget. Tuh, terus yang ini adalah salah satu contoh juga portofolio artikel mengenai traveling ya, atau daerah berkaitan dengan traveling seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, kalau lihat tampilan seperti ini kan customer jadinya calon customer yang ingin order jasa tulis itu jadinya mantep seperti itu. Oh, dia bisa nulis artikelnya lumayan bagus lah, kalau misalnya ngedit tinggal dirapiin dikit-dikit kayak gitu. Jadi mantep ya. Kemudian ini contoh lainnya. Nah, di sini juga membahas mengenai tempat-tempat yang ada di Jogja ya, wisata, tempat fotografi, dan sebagainya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau lihat seperti ini kan, oh dia udah punya banyak tulisan, bagus nih. Jadi mantep, orang itu mau order artikel itu mantep. Terutama bagi para penulis yang kaitannya dengan SEO dan web ya, dengan blog, website, internet marketing gitu, seperti itu. Nah, untuk portofolio sendiri bisa ditaruh ya di blog, ada blogspot. Nah, ini kan blogspot. Terus ada yang pakai wordpress.com, kemudian Medium dan platform lainnya ya. Mungkin kalau novel atau cerpen bisa langsung di platform yang biasanya disediakan ya, di aplikasi bisa disediakan di sana, bisa langsung di sana. Tapi untuk bisa juga di blogspot seperti ini ya, atau di WordPress atau di Medium dan platform lainnya bisa ditulis di situ. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada customer yang minta contoh tulisannya seperti apa dong, nah tinggal kirimkan aja ini, dikirimkan di copy, kirimkan itu artikel saya seperti itu tulisannya. Gitu. Kalau mau silahkan order satu artikel ini, misalnya harganya 100.000 gitu, ya, atau 10.000 ya, tergantung lah. Kalau sudah profesional ya tentunya lebih mahal ya teman-teman ya, wajar. Kemudian bagaimana membuat blog ini ya, membuat blogspot seperti ini bagaimana nih sebagai portofolio ini. Ini nanti semakin ditambahkan artikelnya semakin banyak ya teman-teman ya. Bagaimana nih caranya membuat blogspot seperti ini? Caranya mudah teman-teman. Yang pertama perlu teman-teman siapkan itu Gmail ya. Ini perlu teman-teman siapkan ya, Gmail atau Google Mail ya. Kemudian nama blognya apa? Ini perlu teman-teman siapkan. Biasanya nama blog ini identik dengan isi blog. Misalnya ini Todaytronic ya. Jadi artikel ini membahas mengenai barang-barang elektronik, gadget kayak gitu. Jadi identik teman-teman. Gitu.
isi blog dengan nama blog itu identik. Nah, terus jika Gmailnya sudah siap, nama blognya sudah siap, rencana isi blognya sudah siap, teman-teman langsung bisa membuat blognya. Cukup mudah teman-teman ya, dan ini gratis ya, tidak perlu bayar. Kecuali teman-teman nggak punya waktu untuk membuat blog ini, kemudian butuh jasa atau orang untuk membuatkan blognya. Nah itu teman-teman bayar tenaga ya, beda lagi. Tapi kalau teman-teman buat sendiri gratis. Nah caranya, jika 3 hal ini udah siap, Gmail, nama blog, dan isi blog, teman-teman akses ya, masuk ke www.blogger.com. Ini diklik aja. Atau teman-teman tuliskan di browser teman-teman masing-masing ya, di HP juga bisa. Di laptop lebih baik, di komputer juga lebih baik. Nah, setelah ditulis di browser, tinggal di enter aja. Nah, ini tak klik aja karena sudah tak tulis di sini ya. Begitu diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Publish your passion, your way, create a unique, beautiful blog easily. Jadi di sini create your blog. Nah, yang perlu dilakukan oleh teman-teman ya tinggal create aja. Jika sudah login emailnya atau sign in ya. Tak sarankan teman-teman klik sign in ini, tapi sebelumnya teman-teman login dahulu ke emailnya ya, ke Gmailnya. Kalau belum login juga tidak masalah, tapi tak sarankan login dulu ke Gmail, baru klik sign in. Nah, pada tutorial ini saya sendiri Gmailnya sudah login ya, jadi tinggal klik sign in. Ini tak klik sign in. Nah, begitu klik sign in, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Teman-teman disuruh isikan nama blognya. Nah, ini tak ganti dulu emailnya ya. Oh enggak, pakai email ini aja. Nah, pakai email ini aja. Ini pakai email ini. Teman-teman isikan pilih nama untuk blog Anda. Ini adalah judul yang akan ditampilkan di bagian atas blog. Nah, ini ya. Nama blog itu ini ya, Tudetronic ini akan ditampilkan pada bagian atas. Ini ya. Terus ini. Nah, ini itu dipilih ya teman-teman ya. Misalnya nama blognya ini gudang kamera. Nah, kayak gitu ya. Itu ini aja, gudang molis ya. Gudang molis. Terus setelah teman-teman klikkan di sini, ini maksimal 100 ya. Kalau nama blog pendek aja ya teman-teman ya. Pendek aja nggak apa-apa. Nah, ini data isi. Nama blognya adalah gudang molis. Terus setelah itu klik berikutnya. Nah, pilih URL untuk blog Anda. Alamat web ini adalah cara orang untuk menemukan blog Anda secara online. Nah, teman-teman isikan di sini nama blognya apa gitu. Nah, ini misalnya tak isi tadi kan nama blognya kan gudang molis. Nah, ini URL-nya sama ya kalau bisa ya teman-teman ya, biar lebih mudah diingat. gudangmolis.blogspot.com. Nah, kayak gitu. gudangmolis.blogspot.com. Molis itu motor listrik ya teman-teman, jadi ini ada maknanya kayak gitu. Setelah ini, nah kalau kayak gini ya, ini kan alamat blog ini tersedia gitu. Jadi ini bisa digunakan. Jika tidak tersedia, silakan teman-teman rubah lagi URL-nya ya. Oke, karena ini tersedia, langsung saja kita klik berikutnya. Nah, konfirmasi kan nama tampilan Anda, bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda. Nah, jadi ini nama tampilan itu seperti ini ya teman-teman ya. Mana misalnya. Nah, ini misalnya diklik. Nah, inilah oleh admin. Di sini kan tulisannya oleh admin ya.
teman-teman misalnya ini bisa kayak dijadikan misalnya oleh Todetronic bisa. Coba kita cek yang ini oleh siapa, ini juga by admin ya. Terus yang ini misalnya ini kita cek ya teman-teman ya. Ini oleh siapa, biasanya ada. Nah yang ini belum ada ya teman-teman. Nah, oke. Jadi ini ditulis teman-teman ya, oleh siapa. Ini tak tulis oleh misalnya tadi namanya apa nih, Gudang Molis ya. Ini oleh Gudang Molis gitu. Tapi kalau misalnya mau ditulis oleh admin juga nggak apa-apa, lebih netral ya. Nah jika sudah, langsung aja klik selesai. Nah sampai sini email blog teman-teman sudah jadi ya. Sekarang kita akan isi blog ini dengan artikel. Contohnya satu aja ya. Contohnya satu aja, misalnya ini ya. Misalnya ini. Klik postingan baru, terus diisi judulnya ya teman-teman. Judulnya misalnya pilihan mobil listrik di Indonesia. Misalnya 8 pilihan mobil listrik di Indonesia. Baca sekarang. Itu ya. Ini misalnya judulnya. Nah, ini di sini teman-teman bisa atur ya. Di sini paragrafnya bisa kanan kiri, kiri saja. Terus hurufnya bisa diatur. Ini banyak ada Helvetica, Time, Trebuchet, Verdana, Arial. Nah, ini misalnya ini tak atur jadi Helvetica ya. Terus tak tulis saja. Misalnya pemerintah Indonesia. Jadi ini semi news ya artikelnya ya. Sedang menggalakkan program. Ini artikelnya tak buat singkat saja ya, 2 atau 3 paragraf mungkin. Paragraf pembuka, isi, dan penutup. Jadi biar singkat saja videonya. Tapi teman-teman nanti bisa tulis sendiri yang bagus ya kalau di blog teman-teman. Jadi misalnya ini nih, ini bisa panjang banget nih, berapa ratus kata ini. 400 atau 500 atau lebih bahkan, atau 1000 mungkin ya. Nah ini panjang banget kan, nah bisa ya. Jadi tergantung, ini contoh aja biar singkat. Pemerintah Indonesia sedang menggalakkan program motor listrik. Bahkan kabarnya aturan terbaru orang yang membeli mobil listrik bakalan disubsidi sampai dengan 80 juta rupiah. Kemudian orang yang membeli, atau misalnya masyarakat ya, kita ganti di sini misalnya masyarakat yang beli motor listrik juga akan mendapatkan diskon senilai berapa sih? 8 juta ya kalau nggak salah ya. 8 juta gitu aja ya. 8 juta rupiah. Data perlu diverifikasi. Ini. Terus langsung berikut daftar mobil dan motor listrik
yang bisa segera dibeli di Indonesia. Nah, gitu. Kita isi dulu, misalnya ada Wuling Air F, kemudian ada Uwinfly, kemudian ada Easy Go To, terus Polytron, ya, terus apalagi misalnya BMW, Mercedes-Benz, lupa tapi serinya, Mercedes-Benz ya, mobil listrik dengan jangkauan terpanjang di Indonesia ya. Serinya apa lupa. Nah, misalnya ini aja dulu karena ada artikel contoh biar cepat aja. Nah, setelah selesai itu saja. Demikian info mengenai 8. Ini karena cuma berapa ini? 5 ya, kita edit aja 5. Info mengenai, ini contoh aja ya teman-teman ya, mobil listrik yang dapat segera dibeli di Indonesia dengan legal. Semoga informasi ini bermanfaat. Udah gitu aja. Terus ini dikasih nomor ya. Di sini ada nomornya nih. Nah, ini kalau mau strip pakai ini ya. Tapi kalau mau pakai nomor pakai ini. Nah, ini kita kasih nomor aja. Terus teman-teman masukkan gambar di sini. Misalnya. Nah, kalau mau masukkan gambar tinggal klik ini aja ya, sisipkan gambar. Ini tak isi aja. Misalnya ambil gambarnya dari Pixabay ya teman-teman ya. Pixabay. Nah, dari sini ambil gambar, terus misalnya electric car gitu ya, mobil listrik. Nah, ini atau car aja, car ilustrasi ya. Nah, misalnya ini aja. Nah, ini di download aja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung download. Download, tak pilih yang paling kecil, kemudian muat turun. Nah, sudah terdownload. Jika sudah terdownload, ini sekarang diupload ya. Diupload. Terus ini upload dari komputer. Nah, ini pilih file. Nah, di sini tak pilih nama file yang tadi di-download. Sudah ya. Jika sudah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Diberikan ini apa? Caption ya, ilustrasi misalnya. Ilustrasi mobil listrik. Nah, ilustrasi nggak apa-apa. Terus diberikan alt tag sama teks judulnya ya. Ilustrasi mobil listrik. Nah, gitu. Saya juga kasih terus perbarui. Nah, jika sudah, teman-teman edit. Misalnya pengen rata kanan kiri juga boleh, rata tengah juga boleh, disesuaikan aja ya teman-teman ya, dengan selera dan pesanan teman-teman. Udah. Terus ini kasih tag ya, labelnya apa, misalnya mobil listrik.
terus mobil misalnya, terus udah. Nah, di sini permalingnya diatur ya teman-teman, misalnya di sini jadi pilihan mobil listrik di Indonesia, di strip, pakai strip ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah berubah kayak gini berarti sudah benar ya. Oke. Setelah itu bisa juga kasih tag misalnya lokasi di Indonesia, karena ini artikelnya pakai bahasa Indonesia ya. Oke, terus ini udah selesai. Sekarang silahkan publish, aplikasikan. Terus sekarang dilihat ya teman-teman ya, lihat blog. Nah, gudang mulis, nah ini udah jadi teman-teman, udah jadi ya, udah bisa jadi portofolio kayak gitu. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini ya, mengenai apa namanya, membuat portofolio untuk artikel ya, baik menggunakan Blogspot untuk karya tulis apapun yang memungkinkan ya, kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan disukai videonya. Kemudian kayaknya itu aja sih. Nanti kalau teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau misalnya ada usulan untuk bahas tutorial apalagi silahkan juga cantum berikan komentar di bawah. Ya itu aja sepertinya. Kemudian jika teman-teman masih bingung, ulang video ini ya, tonton lagi, ulang lagi, bingung lagi, tonton lagi, ulang lagi. Insya Allah 2-3 kali bakalan bisa ya. Karena kalau artikel tutorial itu emang wajar dia ditonton berulang-ulang kayak gitu. Jadi nggak masalah. Karena kan otak manusia itu hanya bisa tahan sampai 20 detik kayak gitu ya. Tapi dengan kita mengulang-ulang nanti lebih cepat ya pemahamannya. Bisa apalagi teman-teman nonton ini sambil praktek kayak gitu. Nanti kalau bingung di pause gitu videonya ya. Oke, itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya di channel ini.